Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Semoga Manfaat Barokah. Kali ini kita akan membahas profil biografi tentang guru mulia Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Hadramaut Tarim, Yaman. Siapakah beliau? Gimana sepak terjang beliau dari muda sampai sukses menjadi ulama besar sampai sekarang? Jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini, semoga manfaat barokah. Baik, kita awali dengan memuji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, dan kita bersalawat kepada Muhammad wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmah. Baik, Habib Umar bin Hafid lahir pada hari Senin tanggal 4 Muharram tahun 1383 Hijriah atau bertepatan dengan tahun Masehi 27 Mei 1963 pada pagi hari sebelum terbit matahari di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Beliau tumbuh di antara keluarga yang soleh dan berilmu. Ayah beliau, Habib Muhammad bin Salim bin Syekh Abu Bakar bin Salim, adalah seorang ulama terpandang yang mencapai derajat mufti. Dalam madhab Syafi'i di daerah Tarim atau negara Yaman. Kakek beliau Habib Hafid bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim juga adalah seorang ulama yang produktif. Sedangkan saudara tertua beliau Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid adalah seorang mufti, seorang ahli fikih yang sampai saat ini menjadi ulama besar yang baru wafat. Pendidikan. Yang belum sholat dulu, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya. Perbanyak baca salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Ketika Habib Umar bin Hafid masih kecil, usia kurang lebih 7 tahun lah, setiap malam Habib Muhammad bin Hafid, ayahanda beliau, membangunkan Habib Umar untuk sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, dan lain-lain. Intinya beribadah sholat malam. Habib Muhammad terkadang melihat Habib Umar kecil terkantuk-kantuk di saat tengah melakukan sholat tahajud. Pada suatu saat ada seorang tamu melihat hal tersebut dan berkata, "Anakmu terlalu kecil, kasihan. Umurnya belum pantas untuk ibadah malam seperti ini," kata ayah Habib Umar, yaitu Habib Muhammad, menatap Habib Umar dan kemudian berkata kepada tamunya. Beliau mengkasyaf Habib Umar yang kecil, masih kecil. Beliau berkata ayahnya, "Anda akan menjadi saksi. Tunggulah dan lihat akan jadi apa anak ini di kemudian hari." Masya Allah. Ini adalah bukti bahwa ayahanda Habib Umar adalah seorang ahli kasyaf, minal awliya, minal arifin, minal kibarul ulama, minal arifin, minal salihin, minal awliya di Tarim. Masya Allah. Beliau mengkasyaf Habib Umar bahwa Habib Umar akan menjadi seorang ulama besar. Sudah tahu ayahnya. Masya Allah, ini kelebihan yang Allah berikan
kepada aulia salihin. Bagi orang-orang Wahabi, orang-orang tidak percaya, terserah Anda. Ini karamah ini. Beliau ulama luar biasa. Allah Maha hebat untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang dicintainya. Baik, kita akan teruskan. Cinta terhadap ilmu dan kaum salihin telah tertanam dalam jiwa Al-Habib Umar sejak beliau telah menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu-ilmu dasar agama. Ketika beliau berumur 9 kurang lebih 9 tahun, ayah beliau yaitu Habib Muhammad bin Salim bin Syekh Habib bin Salim diculik oleh orang-orang PKI, orang-orang komunis yang saat itu sedang berkuasa di kawasan Yaman Selatan. Ayah beliau diculik lantaran tegas dalam menyampaikan dakwah dan kebenaran. Hingga sampai saat ini beliau tidak diketahui keberadaannya. Ketika beliau masih kecil, keadaan Hadramaut tidak kondusif. Tekanan dan intimidasi dilakukan kepada para ulama dan pengajar. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Habib Umar kecil. Dengan sembunyi-sembunyi beliau belajar pada ulama-ulama di masa itu. Selain belajar kepada ayahandanya, beliau juga belajar kepada Habib Muhammad bin Ali bin Syihab, Musnib Habib Ahmad, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Sahib Jeddah, Habib Abu Bakar Abdullah bin Syekh Al-Ladrus. Banyak sekali beliau guru-gurunya ya. Tidak bisa saya sebutkan, banyak sekali. Habib Salim Mastari juga termasuk. Habib Masyur, kakaknya sendiri juga termasuk. Syekh Fadl bin Abdurrahman Bafadl, Syekh Taufik, banyak sekali. Masya Allah, lihat gimana para ulama-ulama besar, gurunya bukan cuma satu, tapi banyak teman-teman. Banyak guru-guru beliau. Kita cuma baca hadis di laptop, itu pun laptop, baca 3 hadis saja sudah ngustad, sudah mengkafirkan, sudah membid'ahkan sana sini. Masya Allah, kita ini cuman sholat kita sudah merasa wali. Masya Allah, merasa hebat, merasa soleh kita. La. Jauh kita teman-teman dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para solihin, dengan para kiai, dengan ulama-ulama. Jauh kita. Kita sudah bisa baca Quran, sudah merasa jadi ulama lah, jauh-jauh. Beliau itu luar biasa, tapi tawaduknya luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Di samping itu, dalam kesempatan inilah beliau ke Haramain untuk berhaji. Beliau juga menyempatkan untuk mengingat hubungan dengan banyak ulama di sana. Dari tangan mereka lah Habib Umar menguasai berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu fikih, tauhid, usul fikih, sejarah, tata bahasa, hingga ilmu tazkiyah, tasawuf. Dan sejak umur 15 tahun beliau terbiasa menyampaikan ilmu yang didapatkan oleh guru-gurunya dalam rangka dakwah ilallah. Sembari terus belajar, semenjak usia 15 tahun beliau telah berdakwah dan mengajar. Kemudian pada permulaan bulan Safar yang bertepatan dengan bulan Desember 1981, beliau pindah ke kota Baydha dan menetap di Ribat Al-Haddar. Di sana beliau berguru kepada Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dan menantunya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Dewasa itu beliau gencar berdakwah dan mengajar di kota Baydha, kota Taiz. Inilah beliau berguru kepada Allamah Al-Munsib Ibrahim bin Umar Akil. Kemudian bulan Rajab bertepatan dengan 1982, beliau berkunjung ke Haramain. Di sana beliau berguru pada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, Al-Habib Ahmad Masyur bin Toha Al-Haddad, Al-Habib Abu Bakar Al-Aqtas, dan Habib Abdullah Al-Habsyi. Beliau juga memperoleh ijazah sanad hadis dari Syekh Muhammad Yasin Fadani dan Syekh Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani dan sejumlah ulama yang lain. Luar biasa kisah hidup beliau.
sangat luar biasa, jauh dari kita teman-teman, jauh. Waktu beliau seakan hanya untuk dakwah, tiada menit dan tidak kecuali sibuk dengan dakwah, dengan urusan dakwah. Beliau kerap kali melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia, mulai dari Haramain Syam, Mesir, Afrika, Asia Tenggara hingga daratan Eropa. Ketika kita ketahui sendiri, Habib Umar setiap tahunnya pada bulan Muharram mengunjungi Indonesia. Dakwah beliau sangat dirasakan kesejukannya, disambut dengan hangat oleh umat Islam yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Masyarakat menyambut beliau dengan sangat antusias dan hangat, mengingat bahwa kakek beliau kedua, Al-Habib Hafid, adalah berasal dari Bondowoso, Jawa Timur. Dakwah beliau yang sangat indah dan sejuk itu bersumber dari kakek Nabi beliau, yaitu Nabi Muhammad, datuk beliau. Sangatlah diterima oleh berbagai kalangan, baik pemerintah maupun rakyat, kaya ataupun miskin, dan tua ataupun muda. Di Indonesia, Habib Umar sudah beberapa kali membuat kerjasama dengan pihak bahkan pemerintah Indonesia dalam hal kelembagaan Departemen Agama, meminta kerjasama dengan Darul Mustafa, pengiriman SDM, dan rela ke berbagai pondok di Jawa. Masya Allah beliau. Sampai saat ini banyak santri-santri Indonesia yang menuntut ilmu di pesantren beliau di Hadramaut, Yaman, yaitu pesantren Darul Mustafa, yang melahirkan dai-dai yang hebat di Indonesia. Mendirikan pesantren, beliau pindah tahun 1992. Beliau menetap di Ribat Shihar di Oman, berdakwah di sana. Setelah beliau kembali ke kota Tarim tahun 1994, beliau mulai merintis pendirian pesantren Darul Mustafa. Kemudian resmi berdiri pada tanggal 29 Dzulhijjah 1917 Hijriah, 6 Mei 1997 Masehi. Masya Allah, sangat indah ya kisah-kisah para ulama, manaqib, kisah-kisah biografinya beliau. Masya Allah, sangat luar biasa, sangat mulia. Gelar Al-Hafid beliau, Al-Habib Mundir, murid beliau, guru mulia kita, berkata, Guru mulia Al-Habib Umar, beliau sudah hafal 200.000 hadis di usia sebelum 20 tahun. Lalu meneruskan hingga selesai ke 100.000 hadis. Masya Allah, 100.000 hadis teman-teman, hafal dengan sanad dan matannya. Namun saat kunjungan beliau kemarin, beliau menegur saya. Beliau tawaduk luar biasa. Beliau tidak mau dipanggil Al-Hafid, padahal beliau sudah hafal lebih dari 100.000 hadis teman-teman. Masya Allah, luar biasa tawaduknya. Kita cuma hafal 3 hadis wes, membid'ahkan wes, mengkafir-kafirkan wes, menyalah-nyalahkan yang lain wes. Astagfirullah, na'udzubillah, innalillah. Karya-karya beliau sangat banyak sebagai juru dakwah, pengajar, pendidik santrinya. Beliau tidak lupa menulis berbagai macam kitab, sangat banyak sekali. Ada Khulasah Ma'adat Nabawi, Darij Musyarrafah, Syurafun Taujihat Nabawiyah, Nur Alamain, Mukhtar Al-Qasim, Mukhtar Hadis. Masya Allah, sangat banyak sekali, luar biasa. Yang saat kita, yang saya Al-Fakir sendiri baca, yaitu seperti Maulid Simtudur, Maulid Audiul Lami. Itu saya suka, itu saya sering baca itu teman-teman. Al-Fakir sering baca itu karena Al-Fakir sendiri adalah murid daripada Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, yaitu alumni pertama Darul Mustafa, murid pertama Al-Habib Umar bin Hafid. Al-Habib Hasan Al-Muhdar ini ada di Keraksan, Probolinggo, Jawa Timur. Gitu teman-teman. Masya Allah, luar biasa beliau ya. Khulasah Ma'adat Nabawi itu ada tersimpan, ada banyak sekali di situ amalan-amalan teman-teman. Bisa kalian beli di toko-toko
Islam atau apa toko-toko kitab terdekat itu Khalasah Madad Nabawi itu lengkap, itu sudah ada Maulid Adiul Lami, ada Ratib Haddad, dan doa-doa Syekh Abubakar bin Salim, doa-doa para ulama dan lain sebagainya. Masih banyak sekali syair-syair, gosidah lengkap di situ. Itu karya Al-Habib Umar bin Hafid. Kalian bisa membelinya teman-teman. Saya beli di tempatnya Habib Hasan, di guru saya di Habib Hasan bin Ismail Al-Mudha di Kelasan Probolinggo. Masya Allah, adem kita ya dengar kisah salihin, dengar cerita atau sejarah tentang ulama, tentang aulia, tentang Masya Allah. Kita jauh teman-teman, hafal 100.000 hadis dengan sanad dan matanya. Sanad gimana teman-teman? Sanad ini bersambung dari fulan bin fulan, siapa yang meriwayatkan, matanya siapa yang mensahihkan. Masya Allah, kita cuma tahu 3 hadis, 2-3 hadis, itu pun masih lihat di laptop sudah membedah, syirik, kafir, astagfirullah wes, innalillah wes. Masya Allah, kita jauh dari mereka. Jadi moga-moga kita masuk ke dalam rombongan mereka. Tidak suul adab kepada ulama, tidak suul adab kepada aulia. Kita turut membantu dakwah-dakwah beliau. Yang belum salat dulu, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya. Dan perbanyak baca salawat kepada Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wali wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi azim. Dan saya juga mendapat ijazah salawat nariyah dari guru mulia saya, murabbi ruhina sayyidina Kiai Haji Raden Muhammad Khalil Asad Situbondo. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-rawaib wa husnul khawatim wa yustasqal umamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafsin bi adati kulli ma'lum. Yang pencukupnya teman-teman, video singkat biografi beliau, Guru Mulia Al-Habib Umar bin Salim bin Hafid bin Syekh Abubakar bin Salim. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, itu dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu dari Allah dan Rasulnya dan ulama-ulamanya. Yang belum salat dulu, karena dunia ini sementara, akhirat selamanya. Bukan karena saya ini sudah baik ustaz lah. Saya juga orang awam, saya penuntut ilmu, saya santri biasa. Saya ingin mendapat barakahnya ulama, mendapat barakahnya aulia yang berjalan di atas sirah nabawiyah yang benar, di aqidati ahlus sunnah wal jamaah, juga di organisasi Nahdlatul Ulama, organisasi besar yang didirikan oleh Syekh Hasim Asy'ari. Masya Allah. Karena dunia ini sementara teman-teman, kita banyak salah, Al-Fakir banyak salah, banyak, bukan banyak tapi banyak, Masya Allah. Tapi kita saling mengingatkan selama sesama umat Islam. Yang belum salat dulu, apalagi dikerjakan secara berjamaah, dan perbanyak baca sholawat setiap kita dalam antri, dalam kerja, dalam perjalanan. Pokok jangan sampai perbanyak sholawat paling pendek, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan share teman-teman video-video di Facebook, di YouTube, semua share kebaikan, share teman-teman, agar kita bisa membantu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirul kalam wa ridha'ah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi